Oke, teman-teman investor, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang jujur aja, kayaknya hampir semua dari kita kenal atau bahkan punya di portofolio. PT Bukit Asam alias PTBA. Kita semua tahu PTBA ini rajanya dividen. Tapi sekarang ini dia lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Nah, pertanyaannya jadi simpel banget kan? Apakah PTBA sekarang ini jadi peluang investasi emas buat kita serok di harga murah, atau jangan-jangan ini cuma jebakan buat investor yang silau sama nama besarnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba lihat angka ini, minus 43%. Wow, ini bukan sekedar turun ya, ini anjlok. Laba bersihnya turun segitu dalam di laporan keuangan terakhir. Angka inilah yang bikin semua orang, semua investor, jadi garuk-garuk kepala. Ada apa nih sama PTBA? Dan inilah yang bakal kita investigasi lebih dalam. Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah ini satu persatu, kayak detektif. Pertama, kita lihat dulu lukanya ini separah apa sih. Terus kita cek pondasinya, masih kuat nggak? Abis itu kita bongkar tantangan dan rencana transformasinya. Kira-kira masa depannya gimana? Baru deh kita hitung-hitungan valuasi, dengerin kata analis, dan yang paling penting, apa strategi yang paling pas buat kita. Yuk kita mulai dari yang paling panas dibicarain. Ya, ini dia, penurunan laba yang tajam ini. Inilah pemicu semua kekhawatiran dan perdebatan tentang masa depan PTBA sekarang. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita panik lihat angka merah, penting banget buat kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Mari kita cek lagi, sekuat apa sih sebenarnya pondasi keuangan PTBA yang selama ini jadi andalannya. Nah, ini dia nih benteng pertahanannya PTBA. Coba kita lihat. Laba positif 5 tahun berturut-turut artinya bisnisnya jalan terus. Rasio utangnya, lihat deh, 0,05x. Ini hampir nggak punya utang. Artinya mereka nggak pusing bayar bunga, bisnisnya sehat dari dalam. Aset lancarnya juga jauh di atas utang jangka pendek, jadi soal bayar-bayar tagihan aman banget. Dan profitabilitasnya secara historis juga kuat. Inilah kenapa, meskipun lagi terluka, fondasinya itu kokoh banget. Dan ini bukti kenapa PTBA dijuluki Raja Dividen. Lihat sendiri deh imbal hasilnya. Bahkan pas labanya turun, dividen yang dibagikan di tahun 2025 itu masih ngasih yield di atas 11%. Gila kan? Di tahun 2023 malah nyaris 30%. Ini tuh duit beneran yang masuk ke kantong investor. Nggak peduli harga sahamnya lagi naik atau turun. Oke, kita udah lihat kekuatannya. Sekarang waktunya kita jujur-jujuran lihat masalahnya. Apa sih sebetulnya yang bikin laba PTBA anjlok? Yuk kita bedah faktor-faktor penekannya. Ini dia biang keroknya. Bayangin aja, PTBA itu kayak lagi kejepit di tengah-tengah. Dari satu sisi, harga jual batu baranya di pasar dunia lagi turun. Udah pemasukan berkurang. Dari sisi lain, biaya buat nambang dan ngirim barangnya malah naik 5%. Ya udah, habis kan margin untungnya. Dihajar dari atas, ditekan dari bawah. Kata-kata dari analis ini negasin lagi kalau masalah yang dihadapi PTBA ini sebagian besar datangnya dari luar dan gak sepenuhnya bisa dikontrol sama perusahaan. Yah, inilah namanya bisnis komoditas. Nasibnya sangat bergantung sama harga global, permintaan dari negara raksasa kayak China dan India, bahkan cuaca. Terus apa jawaban PTBA buat semua tantangan ini? Nah, mereka nggak diam aja. Disinilah ceritanya jadi menarik, karena PTBA mulai proses transformasi. Dari yang tadinya cuma perusahaan batubara, jadi perusahaan energi yang terintegrasi. Kata kuncinya, hilirisasi. Gampangnya gini, PTBA nggak mau lagi cuma jualan batubara mentah. Mereka mau olah batubaranya jadi produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi dan harganya lebih stabil. Contohnya, dimethyl ether atau DME yang bisa jadi pengganti LPG. Jadi, strategi masa depan PTBA itu jelas banget. Ada dua pilar utama. Pertama, proyek raksasa buat mengubah batubara jadi DME. Kedua, mereka juga masuk ke bisnis energi terbarukan. Caranya, manfaatin lahan-lahan bekas tambang mereka yang luas itu buat bangun PLTS skala besar. Ini langkah cerdas buat menjawab isu transisi energi global. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh, ambisinya gede banget. PTBA itu pasang target di tahun 2026 nanti, setengah dari pendapatan mereka itu datangnya dari bisnis energi baru ini, bukan dari jualan batubara biasa. Ini pertaruhan besar untuk masa depan perusahaan. Oke, kita udah paham masalahnya, kekuatannya, sama rencana masa depannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor. Dengan semua info ini, emangnya berapa sih harga wajar saham PTBA? Udah murah belum sih? Kalau kita bandingin valuasinya sama teman-teman sejenisnya di sektor yang sama, ada yang menarik nih.
Rasio PE PTBA itu cuma 9,2 kali, padahal rata-rata sektornya sekitar 13 kali. Jauh di bawah kan? PBV-nya juga sedikit di bawah rata-rata. Simpelnya, data ini nunjukin kalau pasar saat ini ngehargain saham PTBA lebih murah dibanding kompetitornya. Para analis profesional dari sekuritas-sekuritas besar juga punya pandangan masing-masing. Ada yang optimis banget, pasang target harga sampai 3.600, ada juga yang lebih hati-hati. Tapi kalau kita perhatiin, sebagian besar target harga mereka itu ada di atas harga pasar sekarang. Artinya, mereka melihat ada potensi kenaikan dari sini. Nah, ini ringkasan sentimen para analis. Gak ada yang satu suara dan itu wajar banget. Posisinya cukup seimbang tapi cenderung ke netral positif. Ini cerminan kondisi PTBA yang sebenarnya. Perusahaan kuat yang lagi hadapin tantangan jangka pendek tapi punya peluang transformasi jangka panjang. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah di tangan kita. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara kita menyusunnya sebagai investor? Biar gampang, kita rangkum aja jadi 2 skenario. Skenario optimis alias bull dan skenario pesimis alias bear. Kalau Anda tim bull, Anda akan fokus ke valuasinya yang udah murah, dividennya yang gede, neraca keuangannya yang super kuat, plus potensi dari proyek energi barunya. Sebaliknya, kalau Anda tim bear, Anda lebih khawatir sama harga batubara yang naik turun, risiko proyek raksasa kayak DM ini berhasil atau enggak, dan biaya operasional yang terus menekan. Jadi, pada akhirnya, kesimpulan utamanya begini, investasi di PTBA saat ini itu menawarkan kombinasi yang langka. Anda seolah-olah dibayar untuk menunggu lewat dividen yang tinggi, sambil megang tiket untuk ikut dalam pertumbuhan besar kalau transformasi energinya nanti berhasil. Setelah kita bedah semua sisinya, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan ke Anda. Karena pada akhirnya, investasi yang paling bagus adalah investasi yang cocok sama karakter dan tujuan Anda sendiri. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, Anda ini tipe yang mana? Apakah Anda seorang pemburu dividen yang sabar? Yang penting dapat pemasukan rutin, fundamentalnya kuat, dan ya sabar aja ngadepin siklus komoditas. Atau Anda ini seorang petaruh transformasi jangka panjang, yang percaya sama visi besar PTBA, yang rela nungguin proyek hilirisasi dan energi barunya ini meledak di masa depan. Nah, jawaban jujur dari pertanyaan itu yang bakal nentuin apakah PTBA ini cocok atau enggak buat ada di portofolio Anda sekarang.